Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya. Ini pemirsa TV baru bergabung. Hari ini kita ngobrolin apa sih? Jadi hari ini kita ngobrolin kalau ternyata kerja sambil wirausaha tuh seru loh gitu. Tinggal gimana kita pinter-pinter bagi waktu aja. Nah hari ini itu aku udah bersama dengan Grace. Grace ini adalah seorang wanita karir, jurnalis lebih tepatnya. Tapi beliau juga punya usaha. Usahanya itu hijab. Nah tadi di segmen awal itu saya udah tanya-tanya sebenarnya dulu backgroundnya gimana sih sampai akhirnya niat untuk jualan gitu. Ternyata memang udah bakat dari kecil. Jadi kalau nggak jualan tuh rasa resah gitu ya. Ini sekarang aku mau ngebahas ini jadi jurnalis yang pasti waktunya nggak tentu. Terus punya komunitas jurnalis berhijab, ditambah lagi jualan, ditambah lagi punya keluarga yang harus diurus. Sehari cuma punya 24 jam, tapi kamu harus bagi-bagi waktu sama kegiatan-kegiatan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Karena aku suka ngelakuinnya, jadi aku kayak jualan itu ya udah habis pekerjaan selesai, meskipun di kantor itu tuh aku nyempetin diri. Misalkan udah sore, tulisan sudah aku naikin, udah di setor, udah bikin stok, ya udah aku jualan terus foto-foto di kantor. Memanfaatkan segala yang ada ya. Jadi tuh di kantor ada salah satu spot gitu, yang rumput-rumput hijau. Wah ini bagus nih buat barang gitu ya, foto-foto barang tuh ya udah, asalkan semua kerjaannya udah beres. Udah beres. Dan ketika nyampe rumah ya udah ngurusin suami aja jadinya. Seru ya tapi pernah gak sih maksudnya oke lah gitu, seneng sama pekerjaan, tapi pernah gak sih suatu saat gitu, misalnya suatu waktu kamu ngerasa capek banget ya, kegiatan aku tuh banyak banget ya, pernah gak sih kayak gitu? Pasti sih, tapi kayak balik lagi kita tuh udah dari passionnya dari diri sendiri aja gitu, kayak udah sayang buat berhenti gitu loh. Oke. Tapi kamu ada ini gak sih, ada sesuatu hal yang kamu mau kejar gak sih pada akhirnya? Maksudnya aku gak tahu nih gitu kan, kadang-kadang ada orang yang jualan cuma sekedar ikut-ikutan, kayak aku lah contohnya gitu. Aku jualan karena pengen ikut-ikutan tanpa ada yang aku kejar sama sekali, karena cuma pengen tahu gitu, pengen belajar. Kalau kamu sendiri ada gak sih yang pengen kamu kejar gitu? Sebenarnya punya tujuan akhir gak sih gitu? Kalau aku sih kenapa jualan hijab, karena aku ingin berbagi berkah aja gitu buat wanita muslim, karena waktu itu kan pertama kali pakai hijab, aku dikasih banyak banget hijab gitu, dan itu tuh aku seneng banget. Nah mulai dari situ kayak wah ini seneng banget tuh, kayak mau menularkan gitu loh, kayak dipakai wanita lain gitu, kayak aduh itu tuh bangga ya kayak ada hijab buatan kita digunakan dengan baik gitu di jalannya Allah. Wah itu apalagi yang baru berhijab gitu, itu luar biasa ya, parah banget. Masya Allah ya. Iya Masya Allah. Oke. Nah kita balik lagi, ini kamu juga ada di dalam komunitas jurnalis berhijab dan kamu jadi salah satu pengurusnya di situ. Itu udah berapa lama berarti kamu ada di komunitas itu? Aduh berapa lama ya, aku lupa deh. Udah cukup lama banget berarti ya? Enggak sih, 2-3 tahun. 2-3 tahun. Aktif di komunitas berhijab, kenapa pada akhirnya kamu masuk di sebuah komunitas gitu? Ini sebenarnya bagian dari trik berdagang biar kan nggak tahu gitu, who knows gitu, atau emang ya kamu pengen belajar sesuatu yang lebih lagi atau gimana? Karena aku orangnya suka membuka jaringan baru, jadi kayak pas tahu komunitas ini, wah ini harus bisa membuka jaringan baru sih, kayak tahu narasumber, jadi tahu informasi, update segala macem, dan yang terutama itu tadi memperluas jaringan pasar, market hijab. Otomatis kan kalau misalkan kumpul-kumpul, terus kayak ya udah aku bawa aja berapa stok itu, pasti ada banyak yang nyangkut dan habis juga sih. Habis juga ya. Tapi kasih tahu kita dong sebenarnya komunitas jurnalis berhijab itu lebih ke apa sih kegiatannya? Jadi tuh dia ada beragam kegiatan gitu, mulai dari kumpul-kumpul kayak acara talk show gitu, terus kayak sharing-sharing apa. Banyak sih Kak. Tapi lebih tentang apa membahasnya? Maksudnya kan ini kan komunitas jurnalis berhijab lebih tentang pekerjaankah yang kalian bahas, atau lebih ke syiar agama atau seperti apa? Atau jadi setiap bulan itu dulu sebelum pandemi, berapa bulan sekali kita kayak ada kegiatan gitu sih Kak, kayak ada ngaji bareng, terus kayak ada santunan buat anak-anak yang membutuhkan gitu, terus juga
ada program waktu itu di jembatan kolong jembatan gitu, kita ngumpul sama pengamen gitu-gitu sih Kak. Oke, jadi isi komunitas itu adalah sebenarnya para jurnalis ya, jurnalis dari berbagai media, media televisi, media massa dan segala macamnya. Oke, berkumpul dan melakukan kegiatan positif apapun itu. Wow, tapi pas pandemi ini akhirnya stop dulu semua kegiatan atau gimana? Gak stop juga sih Kak, jadi kayak bisa live Instagram, jadi dengan beberapa narasumber gitu sih Kak biasanya. Oke, ini kita balik lagi deh ke usaha. Aku masih penasaran banget nih ngebahas tentang usaha Grace Craft ini sendiri. Dari 2017 sampai dengan 2020 udah berapa banyak desain yang kamu bikin? Masih ingat gak? Aduh udah banyak Kak. Jadi udah banyak. Favorit desainnya yang mana? Segi 4 sama pashmina yang sekarang aku pakai. Kenapa? Jadi kayak pashmina yang sekarang itu aku nemu kain yang anti air gitu Kak. Itu ngehits banget. Iya, itu nanti kita bahas ya di segmen 3. Oke. Terus sama pashmina yang udah include gitu di dalamnya. Jadi ada inner yang sudah nyangkut gitu di dalam pashminanya. Itu sih yang paling aku banggain sekarang. Ini kamu itu idenya kepikiran untuk membuat desain ini itu karena apa? Karena kebutuhan diri sendiri sama tanya juga ke temen-temen gitu. Jadi kalau Grace buat bergodong, Grace buat hijab olahraga dong gitu, kayak gini gitu contohnya, ya udah. Jadi langsung buat. Ini kalau yang desain yang sekarang aku pakai ini, kan ini tuh kayak apa ya? Kayak menjawab dua buah pertanyaan. Maksudnya kan biasanya orang tuh kalau perempuan butuh inner, butuh hijabnya. Ini udah nggak usah ribet-ribet. Plus kadang-kadang kalau nggak usah pakai pentul, nggak usah pakai peniti juga udah bisa dipakai kan. Ini berarti ini menjawab keresahan keribetan para perempuan muslimah gitu. Ini emang dasarnya ini dari keresahan kamu juga. Iya pasti. Jadi aku tuh pengen banget pakai pashmina, tapi yang nggak ribet, langsung tegak gitu, langsung nempel ke muka. Ya udah jadinya aku bilang ke tukang jahit aku, Mas tolong dong desain kayak gini. Itu tuh jadi ada beberapa sampel tuh gagal, terus kendor, terus sakit. Ya udah sampel-sampel itu ya udah akhirnya jadi seperti sekarang. Gitu. Ingat gak prosesnya berapa lama tuh untuk akhirnya berhasil? Berapa ya? Berapa minggu deh pokoknya aku lupa. Oke. Ini kamu tuh biasanya kalau bikin satu desain, ini dulu gak sih, misalnya kayak kebayang dulu nih, kayaknya bikin desainnya gini. Terus abis itu ngobrol dulu sama tukang konveksinya, atau biasanya kamu bikin ininya dulu, sketch, misalnya enggak, jadi kan ada orang yang suka yang visual dulu gitu, ntar baru dikasih ke dia, atau kamu ini cuma ada di gambaran di otak dulu, tapi ntar ngobrol nih sama si konveksi, cuma karena emang udah satu visi misi ini kayak udah nyambung, itu gimana? Yang kedua itu sih. Oh iya? Aku tuh gak bisa gambar, jadi kayak Mas jadi gini, ini kayak gini, buatnya kayak gini, jadi kayak apa yang dipegang itu nanti aku pentulin gitu, kayak Mas jadi kayak gini ya, lipetannya segini, jadi kayak ini tuh lipetannya segini gitu sih. Wow, berarti ini emang antara kamu sama penjahitnya ini udah ada satu otak yang sama nih, soalnya tanpa gambar aja udah bisa tervisualkan dengan baik gitu maksudnya. Itu emang kamu nggak pernah ganti konveksi sama dia terus? Pernah, jadi pernah sebelumnya bapak-bapak udah tua gitu. Lama, jadi kayak akhirnya ganti, dan itu pun penjahit deket rumah, biar dikontrol. Bisa dikontrol. Jadi kayak Mas kayak gimana gitu jadinya gitu. Oke. Ini dari sekian banyak desain yang menurut kamu paling susah jadinya terrealisasinya? Hijab olahraga. Kenapa? Sablonnya, kadang ada sablon ini, aku kan pakai sablon, jadi kayak nempel sablonnya, terus kayak nggak jadi ya ini sih yang paling susah. Ini yang paling susah, lebih karena padnya juga suka lemes gitu. Ya bener-bener karena kan emang ini tuh kayaknya ada apa sih, item-item tambahannya tuh lumayan ini ya, lumayan ribet ya. Ini berarti jadinya untuk akhirnya nih ngerasa oke, ini berapa lama nih? Sebulan. Sebulan. Berapa kali gagal, ingat gak? Aduh udah nggak tahu deh. Tapi maksudnya kayak gini ya, kalau aku jadi kamu mungkin ini
baru sekali 2 kali gagal tuh kayak udah, aduh ini apa udah gak usah bikin aja Pak ya, ini gagal mulu gitu, takutnya ini jadi mengecewakan customer. Tapi kenapa pada akhirnya kamu tetap dilanjutin aja deh? Emang karena banyak banget yang minta? Enggak sih Kak, jadi kayak aku tuh cukup perfeksionis sedikit. Oke. Jadi kayak aduh apa yang aku mau tuh harus terrealisasi gitu. Jadi kayak ya udah mau laku nggak laku yang penting buat dulu, terus juga baca sama yang sekarang model sekarang tuh kayak gimana sih gitu, depannya belakangnya gitu sih Kak. Oke. Berdasarkan permintaan juga pastinya, warna-warnanya. Benar. Tapi emang harus jadi orang yang perfeksionis kayaknya kalau bikin satu produk gitu. Karena kalau misalnya kitanya puas, insya Allah juga bisa memuaskan customer gitu. Karena kan berarti kan kita harus memposisikan diri kita juga sebagai seorang konsumen, sebagai seorang pengguna gitu. Oke sih niatnya ya, bagus, good job. Nah ini nanti kita di segmen berikutnya kita mau ngebahas nih tentang pandemi. Ya biasalah kalau pandemi biasanya lini bisnis apapun itu berpengaruh gitu. Tapi kalau bisnisnya Grace ini gimana nih, berpengaruh apa enggak? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.